gak apa itu morfologi? Nggak tahu. Nah, aku akan menjelaskan apa itu morfologi. Morfologi ialah salah satu cabang linguistik yang mempunyai struktur dan seluk-beluk internal yang berbeda. Nah, morfologi itu memiliki dua jenis objek kajian. Yang pertama, objek kajian terbesarnya yaitu adalah kata. Sedangkan objek kajian terkecilnya itu adalah morfem. Morfem berbeda dengan fonem. Morfem merupakan satuan gramatika yang memiliki makna. Sedangkan fonem adalah satuan lingual terkecil yang berfungsi untuk membedakan makna. Nah, kalian telah mengerti kan apa pengertian dari morfologi? Di sini saya akan menjelaskan tentang objek kajian morfologi. Objek kajian morfologi adalah kata. Dilihat dari proses penciptaannya, kata-kata memiliki elemen-elemen pembentuk yang dapat berupa leksem, proleksem, afiks, partikel atau klitik. Dilihat dari perspektif analisis atau pemahaman terhadap kata sebagai sebuah konstruksi, kata-kata bisa terdiri atas elemen yang dapat berupa morfem. Objek kajian yang berkenaan dengan struktur internal kata disebut dengan objek kajian morfologi dalam pengertian mikro. Objek kajian morfologi dalam pengertian makro ialah bagian dari ilmu bahasa, ruang lingkup kajian morfologi yang interaksinya terhadap leksikon, fonologi, dan sintaksis. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal satuan-satuan lingual yang menjadi kajian morfologi. Setiap bahasa ini mempunyai 4 tataran hierarkis. Yang pertama yaitu fonetik, dan yang kedua untuk fonemik, yang ketiga yaitu morfologi, dan yang keempat yaitu sintaksis. Teman-teman, fonetik ini bertugas untuk menyelidiki bunyi-bunyi bahasa, baik itu cara menghasilkannya, peramatannya di udara, maupun penerimaannya di telinga. Fonetik ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, fonetik artikulatoris, fonetik akustis, fonetik auditoris. Selanjutnya yaitu morfologi. Nah, morfologi ini bertugas untuk menyelidiki tata bentuk kata. Nah, sedangkan sintaksis bertugas untuk menyelidiki tata bentuk kalimat. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya morfologi dan juga sintaksis ini disebut juga dengan tata bahasa atau gramatika. Satuan gramatika merupakan satuan yang bermakna leksikal yang mungkin dan bisa juga bermakna gramatikal. Satuan lingual kajian morfologi dan cabang linguistik yang lain. Bagian-bagian kata hasil pembagian kata atas unsur-unsur disebut morfem. Morfem terbagi menjadi 2, yaitu morfem dasar dan morfem afiks. Morfem dasar dan morfem afiks merupakan satuan-satuan terkecil dalam morfologi yang tidak bisa dibagi lagi. Kata majemuk memiliki bentuk yang mirip dengan fase atau kelompok kata. Kata majemuk tetap menjadi objek kajian morfologi karena kata majemuk hanya memiliki satu pengertian seperti pengertian sebuah kata. Satuan lingual terbesar dalam kajian morfologi ialah kata, sedangkan satuan lingual terkecil ialah bahan kata yang berupa bentuk dasar atau afiks, serta bagian-bagian kata yang disebut morfem dasar atau morfem afiks. Satuan lingual yang lebih besar dari kata, misalnya fase, klausa, kalimat, atau seterusnya menjadi objek kajian sintaksis. Satuan terkecil dari bentuk dasar afiks, morfem dasar atau morfem afiks misalnya menjadi objek kajian fonologi.
Semantik memiliki objek kajian makna, baik yang berhubungan dengan leksikon maupun dengan gramatika. Semantik yang objek kajiannya leksikon disebut semantik leksikal, sedangkan yang objek kajian satuan gramatika disebut semantik gramatika. Morfologi dan sintaks memiliki objek kajian kata. Kata merupakan satuan lingual terbesar dalam morfologi dan satuan lingual terkecil dalam sintaksis. Morfologi dan semantik sama-sama dengan kata, walaupun semantik menyelidiki kata sehubung dengan makna leksikalnya. Morfosintaksis adalah cabang linguistik yang menyelidiki struktur bahasa yang mencakup morfologi dan sintaksis sebagai satu organisasi. Hai, di sekali ini saya akan memberikan contoh dari morfologi. Contoh-contoh dari morfologi, yang pertama, kata kucing-kucing merupakan bagian dari proses morfologi. Mengapa? Karena pengulangannya utuh. Satu kata kucing menandakan hewan bulu, berkaki 4. Sedangkan dua kata kucing menandakan bahwa hewan tersebut berjumlah lebih dari 1. Lalu yang kedua, contohnya kata anak dipandang sebagai bentuk dasar. Mengapa demikian? Karena kata ini dapat dilekati dengan awalan ber, sehingga membentuk kata beranak, yang berarti memiliki anak. Selain itu, ada lagi nih, kata anak bisa juga diulang menjadi anak-anak, yang berarti banyak anak. Lanjut, yang ketiga, kata marah-marah merupakan bagian dari proses morfologi juga. Mengapa demikian? Karena satu kata marah sama dengan ekspresi atau emosi. Ekspresi atau emosi seseorang yang menunjukkan kemurkaan. Sedangkan dua kata marah dapat menandakan terlalu sering marah. Itulah tadi contoh-contoh dari morfologi. Bye-bye. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang morf dan morfem. Di sini, morf bisa berwujud fenom atau urutan fenom yang berasosiasi dengan suatu makna. Morf ini bisa dipahami dengan wujud satuan konkret. Selanjutnya yaitu morf merupakan satuan fenomis. Penanda yang digunakan dalam modul ialah penanda dua garis, yaitu dalam fonem. Wujud morf juga dapat dikenali berdasarkan kesatuan fenom-fenom yang membentuknya. Morf juga dapat ditemukan yaitu morf utuh dan morf terbentuk. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang morfem. Di sini ada 4 definisi pengertian dari morfem. Yang pertama yaitu morfem berupa satuan lingual atau bentuk linguistik terkecil. Yang kedua yaitu morfem tidak bisa dibagi menjadi bentuk bermakna yang terkecil. Selanjutnya yang ketiga yaitu morfem merupakan satuan linguistik yang bermakna. Yang keempat yaitu morfem tidak memiliki persamaan bunyi atau arti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alamorf dan kata. Alamorf merupakan varian bentuk morfem. Jadi, semua morfem yang memiliki kesamaan bentuk dan kesamaan arti adalah alamorf dari suatu morfem yang sama. Kata mendongkrak, mengebom, menjala, membubut, dan menggunting adalah alamorf dari suatu morfem, yaitu morfem me. Sedangkan kata merupakan cabang lingual yang memiliki ciri bebas dan terkecil. Ciri bebas digunakan untuk membedakannya dengan
morfem. Nah, morfem itu memiliki ciri terikat. Nah, sedangkan ciri terkecil digunakan untuk membedakannya dengan frasa dan klausa. Jumlah kalimat atau konstruksi sintaksis di atas selalu terdiri dari 2 kata atau lebih. Nah, sedangkan ciri-ciri kata yaitu yang pertama dapat berdiri sendiri, yang kedua dapat dipisahkan, yang ketiga dapat dipindahkan, dan yang keempat dapat diisolasikan. Saya akan memberikan kesimpulan dari akhir video. Kesimpulan dari morfologi. Menurut Kamus Linguistik dalam buku Psikolinguistik atau Teori dan Analisis adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dari bagian-bagian kata, yakni morfem. Selanjutnya, morfologi sebagai kata yang diadaptasi dari bahasa Inggris atau morfologi. Morf berarti bentuk, sedangkan logi berarti ilmu. Bila digabungkan, morfologi berarti ilmu tentang bentuk. Lalu, morfologi dalam ilmu bahasa juga diartikan sebagai salah satu cabang linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji morfem dan kata, yaitu 2 satuan kebahasaan dari 10 satuan kebahasaan yang dikenal secara umum. Tidak hanya dari pengertian, saya akan membuat kesimpulan atau memberikan kesimpulan tentang proses dan jenis morfologi. Ada 9 nih jenis proses morfologi dalam bahasa Indonesia menurut Loren dan Jar. 9 proses morfologi ini dapat menjelaskan pembentukan suatu secara alamiah. Yang pertama, derivasi zero. Yang kedua, aplikasi. Yang ketiga, reduplikasi. Yang keempat, ada komposisi. Lalu yang kelima, ada abreviasi. Yang keenam, derivasi balik. Yang ketujuh, metalisis. Yang kedelapan, ada analogi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, kombinasi proses. Itulah tadi kesimpulan akhir dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.